Program CSR yang dibuat oleh perusahaan harus membawa cerita perubahan kepada masyarakat maupun lingkungan hidup. Melalui Nusantara CSR Award 2022, kami ingin memastikan bahwa program telah membawa manfaat. Ini adalah ulasannya. PT Pertamina Patraniaga SHCNT Integrated Terminal Wayame mendaftarkan untuk 2 kategori. Pertama, pelibatan komunitas dalam menangani sampah dengan program Katong Sampah Jadi Berkah, program Bank Sampah Mawar 5. Yang kedua, kategori pemberdayaan ekonomi komunitas dengan judul program Pemberdayaan Petani Dusun Keranjang. Ini dia programnya. Katong Sampah Jadi Berkah. Yang dilakukan adalah pelatihan manajemen bank sampah, pelatihan daur ulang sampah, penabungan sampah secara berkala, serta pendampingan digitalisasi. Berikut penjelasan kegiatan program Bank Sampah Mawar 5 yang didampingi oleh PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Wayame di tahun 2021. Pertama, pelatihan manajemen bank sampah. PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku Integrated Terminal Wayame memberikan pelatihan dan pengembangan bisnis bank sampah kepada anggota kelompok. Kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Juni 2021 yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon dan Natur Community Kota Ambon. Pelatihan tersebut dihadiri oleh 10 kelompok bank sampah yang merupakan pengurus yang melaksanakan pengelolaan kegiatan bank sampah di Desa Wayame. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari FGD yang digunakan sebagai langkah awal bergeraknya bisnis bank sampah untuk meningkatkan perekonomian di Desa Wayame. Kegiatan yang kedua adalah tabungan bank sampah. Kegiatan penabungan sampah merupakan kegiatan utama yang dilakukan pada program Bank Sampah Mawar 5. Pada tahun 2021, Bank Sampah Mawar 5 yang didampingi oleh PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku Integrated Terminal Wayame mampu mengumpulkan kurang lebih 1 ton sampah yang disalurkan ke Bank Sampah Induk di Laha dengan jumlah nasabah 11 orang dan penimbangan rutin yang dilakukan setiap pekan. Kegiatan yang ketiga, pelatihan daur ulang sampah. Pertamina Patraniaga Papua Maluku Integrated Terminal Wayame memberikan pelatihan inovasi daur ulang sampah yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon dan Natur Community Kota Ambon pada bulan September-Oktober 2021. Kegiatan tersebut dilakukan bersama 10 pengurus Bank Sampah Mawar 5 dan juga para nasabah. Pelatihan tersebut diantaranya dengan materi daur ulang sampah rumah tangga menjadi bernilai ekonomis. Pelatihan daur ulang styrofoam menjadi bunga dan pelatihan pembuatan paving block atau dinamai dengan heksagon plastik konblok yang terbuat dari sampah plastik. Pembuatan paving block ini menjadi sebuah inovasi sosial yang memiliki nilai kebaruan dalam hal pengelolaan daur ulang sampah yang ada di Desa Wayame, khususnya Kecamatan Teluk Ambon. Kegiatan pelatihan tersebut dilakukan dengan tujuan agar kelompok mampu menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dari pelatihan sehingga mampu menjalankan apa yang menjadi visi dan misi Bank Sampah Mawar 5. Kegiatan berikutnya adalah digitalisasi bank sampah. Digitalisasi bank sampah memberikan pelatihan
serta pendampingan terkait digitalisasi kepada para anggota kelompok. Kegiatan yang diberikan berupa digitalisasi untuk pendataan nasabah dan transaksi penimbangan melalui Google Form. Pada saat ini seluruh pendataan nasabah serta penabungan sampah setiap minggunya dikelola secara mandiri oleh admin yang berasal dari anggota kelompok. Kemudian setiap bulannya admin juga melakukan laporan keuntungan dari hasil transaksi bank sampah. Kemudian digitalisasi dilakukan untuk mempermudah pengelolaan sistem administratif bank sampah dan monitoring oleh pihak perusahaan. Pertamina juga melakukan pendampingan dalam pembuatan media sosial dan konten kampanye digital yang diupload setiap hari oleh admin. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat sekitar lebih konsen terhadap pengelolaan sampah serta bank sampah Mawar 5 dapat berkembang diketahui oleh banyak pihak. Ini luar biasa, menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat secara luas. Padahal kegiatannya adalah hanya dari satu bank sampah di Bank Sampah Mawar 5. Dampak dari program Bank Sampah Mawar 5 setelah berjalan selama 3 tahun, ini menurut laporan mereka, telah mampu memberikan manfaat ekonomi yang cukup signifikan bagi anggota kelompok. Terdapat peningkatan pendapatan sebanyak 1 juta rupiah pada setiap anggota ya. Program Bank Sampah Mawar 5 juga berhasil melakukan pengelolaan sampah masyarakat, yakni terdapat kurang lebih 1 ton sampah yang dijual setiap tahunnya. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan melalui peningkatan tersebut dapat dilihat dari tabel rekapitulasi transaksi bank sampah periode 2020 dan hingga 2022 berikut ini. Tidak saya bacakan karena cukup banyak, tapi saya ingin mengatakan bahwa peningkatan dari pendapatan anggota adalah hal yang paling penting, dan yang lebih penting lagi adalah melalui banyak program dalam Kantong Sampah Menjadi Berkah ini membuat perubahan-perubahan yang signifikan pada berbagai kelompok masyarakat atau yang mengetahuinya dari media sosial. Program pemberdayaan petani Dusun Keranjang. Saya membacakan apa yang mereka laporkan, di mana pelaksanaan program ini merupakan bentuk community driven development, di mana petani secara mandiri menjalankan program yang direncanakan dengan berbagai penyesuaian. Implementasi kegiatan dilakukan langsung oleh para petani dengan pendampingan dari PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Wayame. Berikut beberapa kegiatan petani yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian petani. Bantuan pompa hidran, penguatan sistem pertanian hidroponik, sertifikasi produk pertanian. Nah, saya akan bacakan khusus mengenai sertifikasi produk pertanian. Ini menurut mereka bahwa upaya peningkatan kualitas hasil pertanian organik terus dilakukan dengan berbagai pelatihan yang secara kontinu diaplikasikan oleh petani Dusun Keranjang untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan nilai hasil pertanian Dusun Keranjang. Maka PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Wayame mengupayakan sertifikasi hasil pertanian organik Dusun Keranjang didampingi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku. Beberapa asesmen dilakukan, mulai dari meninjau lahan pertanian, sistem pertanian, perbandingan penggunaan suplemen organik dan kimia, sampai dengan pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium. Setelah semua proses asesmen dilalui, petani Dusun Keranjang saat ini telah memiliki 8 sertifikat Prima A3 yang menyatakan bahwa produk pertanian itu layak dikonsumsi karena di bawah ambang batas
kontaminasi bahan kimia. Nah, ini adalah satu inovasi yang luar biasa oleh Pertamina Integrated Terminal Wayame dengan mendukung sertifikasi produk pertanian. Dengan sertifikasi ini, maka peningkatan penjualan akan menjadi sangat tinggi dan edukasi terhadap petani tentang penggunaan pupuk organik juga menjadi mudah dilakukan karena pembinaan di lapangan dengan solusi pada penjualan dengan label produk organik dengan sertifikasi Prima 3, artinya sertifikasi yang membawa nilai sangat baik. Kemudian di dalam program ini ada ekspansi pasar yang dilakukan. Petani Dusun Keranjang dengan pendampingan PT Pertamina Patraniaga telah berupaya untuk meningkatkan nilai dari hasil tani Dusun Keranjang dengan berbagai upaya untuk mendapatkan pendapatan petani Dusun Keranjang. Mendampingi pemasaran produk melalui perpanjangan tangan dari Koperasi Jasa Mitra Usaha Duskar, Koperasi Tani bersama pendamping program berupaya untuk memasarkannya ke pasar tradisional, namun juga ke pasar modern. Jadi pendampingan dalam ekspansi pasar ini juga menentukan di dalam mengembangkan hasil pertanian. Apa dampak dari program pemberdayaan petani di Dusun Keranjang ini yang telah berjalan 4 tahun? Mereka mampu memberikan manfaat ekonomi cukup signifikan bagi petani Dusun Keranjang. Bantuan pompa hidran yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena mampu mencukupi kebutuhan air tidak hanya untuk lahan pertanian akan tetapi juga kebutuhan air bersih 20 kepala keluarga di Dusun Keranjang. Bantuan pompa hidran memiliki dampak berkepanjangan karena dapat menekan biaya produksi, membantu masyarakat dalam pembukaan lahan, dan juga mampu memperkecil kemungkinan gagal panen yang setiap tahun dialami oleh petani. Pertanian konvensional, land farming, Dusun Keranjang mengalami peningkatan baik dari intensitas waktu panen, kuantitas hasil panen, kualitas hasil panen, dan juga menurunnya tingkat kegagalan panen ketika musim kemarau. Sebagai contoh, panen tomat tahun 2021 berhasil mendapat 6 ton dari tahun sebelumnya hanya 4 ton dengan luasan lahan yang sama. Setiap bulannya, kelompok tani Dusun Keranjang juga mampu memperoleh pendapatan 2 juta rupiah dari hasil greenhouse hidroponik. Efektivitas program pemberdayaan petani Dusun Keranjang juga bisa dilihat dari hasil indeks kepuasan masyarakat. Penilaian IKM dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dengan metode scoring. Data IKM diambil dari penerima manfaat program dengan interval nilai 1-4 untuk masing-masing tahapan. Berikut merupakan hasil akhir IKM program pemberdayaan kelompok tani Dusun Keranjang tahun 2021. Nilai indeksnya 2,95, nilai konversinya 73,83, nilai mutu B, predikat indeks kepuasan masyarakat baik. Nah, itulah hasil dari pemberdayaan komunitas petani di Dusun Keranjang. Dan mengukur dengan IKM tentu saja baik karena bisa membuat program ini artinya bisa dipertanggungjawabkan secara hasil dan manfaatnya, di mana kemudian si penerima manfaat mendapatkan nilai puas
Kalau di dalam indeks ini hasil kepuasan masyarakatnya dinyatakan sebagai baik. Selamat pada Pertamina Patra Niaga Wayame.